apa hard news dan apa soft news. Ayo coba dibaca bareng-bareng yuk. Hard news atau breaking news atau strike news adalah informasi aktual. Artinya adalah yang isi beritanya penting dan tidak bisa ditunda ya pemberitaannya karena cepat basi. Kalau misalnya kita contohnya aja, kalau misalnya Pak Prabowo pas waktu kampanye diberitakan hari ini, itu basi nggak? Yang pas waktu kegiatan kampanye pemilu sebelum beliau terpilih itu kalau misalnya diberitakan di hari ini basi nggak? Basi, berarti itu tentang kampanye Prabowo ketika pemilu, berarti itu namanya hard news, tetapi tidak ya kalau misalnya di hari itu ya, tetapi kalau diberitakan setelahnya atau sekarang ini berarti sudah basi. Nah itu namanya hard news. Tapi kalau soft news, apa soft news? Oke, jadi isi beritanya ringan, luas, kapan saja selalu relevan diberitakan. Misalnya tentang apa coba? Misalnya tentang keindahan wisata Bromo. Sampai kapanpun itu masih dibutuhkan orang dan masih digemari orang untuk dibaca. Apalagi info yang terupdate. Ya, gitu ya, tentang keindahan wisata. Atau ini ada namanya feature. Jadi soft news itu ada yang namanya feature ya, feature. Kita gempa. Nah, yang diberitakan oleh Pak Faiz yang di-share di grup itu berarti termasuk hard news gitu ya. Karena berita itu terjadi dan memang urgent untuk diberitakan langsung ya ketika itu terjadi. Tapi kalau sudah diberitakan hari ini ya sudah nggak update itu namanya ya. Tapi kalau soft news itu lebih luas ya, kapanpun bisa diberitakan. Tanggal 22 terjadi gempa ya. Kemudian siapa yang terlibat dalam peristiwa? Masyarakat Tuban dan sekitarnya yang merasakan dampaknya gitu ya. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi? Ada yang tahu beritanya? Kenapa gempa itu terjadi di Tuban? Kenapa? Ada yang tahu? Coba ayo searching apa sebab, coba dicari penyebab gempa di Tuban itu apa? Coba ayo dicari di HP-nya masing-masing. Ya, tahapan menulis berita, judul, lead, body, kemudian ending. Apa saja? Nah, kemudian mungkin ada ceramahnya, terus ada bagi-bagi takjil atau apa? Ada. What, who, when, where, how. How itu kan apa? What, who, when, where, Why? why. Kira-kira kenapa kok harus mengadakan safari Ramadan? Karena memang sudah rutinan gitu ya. Karena rutinan sebuah peristiwa kita bisa mengambil pelajaran apa, mengambil manfaat apa, terus kemudian kalau misalnya itu sebuah problem maka solusinya apa, seperti itu ya. Ending itu bisa refleksi atau bisa solusi. Nah, jadi bisa buat apa, siapa, kapan, dan dimana ini bisa masuk ke list ya. Kemudian bagaimana, mengapanya bisa masuk di body ya. Mungkin endingnya ini nanti hasil refleksi dari kegiatan atau peristiwa yang terjadi atau memberikan solusi untuk. Jadi pernah nggak judulnya bikin penasaran tapi isinya biasa-biasa? Pernah nggak?
sering ya. Nah itu sebenarnya kurang baik sih kita seperti itu. Yang baik adalah yang bikin penasaran isinya memang benar-benar terjadi dan itu membawa kita pada informasi baru. Kadang-kadang kita penasaran isinya, walah ternyata berita bohong, kadang-kadang ada gitu ya. Dan judul itu yang menarik, singkat, bikin penasaran orang untuk membaca. Ayo, sudah? Belum. Jadi judulnya gimana Mbak Nada sama Mbak Aulia, Mbak Lista? Sebagai ajang bisa ya, Safari Ramadan, ajang silaturahim bagi masyarakat Priorjo. Seperti itu. Mas Isma gimana? Mas Salman, kegiatan apa atau peristiwa apa yang mau diceritakan? Apa Mas? Safari Ramadan. Apa? Oke, ayo ditulis aja judulnya ya.